Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul skripsi saya adalah Rancang Bangun Aplikasi Perpustakaan Digital Berbasis Mobile untuk Fasilitas Pembelajaran Daring pada Sekolah SMP Negeri 4 Sungai Kanan. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sungai Kanan merupakan salah satu sekolah yang ada di Desa Tapian Nadenggan, Dusun Batang Nadenggan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan, dan berdiri pada tahun 2007. Maka dari itu sekolah harus memiliki yang namanya perpustakaan digital untuk membantu siswa-siswi maupun guru dalam memperoleh ilmu pengetahuan melalui handphone tanpa harus ke perpustakaan langsung. Perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting bagi siswa-siswi yang ingin mendapatkan akses informasi, ilmu pengetahuan sekaligus sarana untuk mengembangkan minat kunjung dan minat baca siswa-siswi. Adapun koleksi buku di perpustakaan SMP Negeri 4 Sungai Kanan seperti buku ajar, buku pelajaran, buku bacaan novel atau buku cerita multimedia dan dokumentasi penting. Selama ini transaksi yang dilakukan oleh siswa-siswi sekolah SMP Negeri 4 Sungai Kanan yang paling banyak adalah peminjaman dan pengembalian koleksi buku. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita belajar dan mengakses informasi. Pembelajaran online semakin populer terutama sejak pandemi COVID-19. Namun salah satu tantangan dalam pembelajaran online adalah sumber belajar yang berkualitas. Desain aplikasi perpustakaan digital berbasis mobile untuk fasilitas pembelajaran online bertujuan untuk mengatasi kebutuhan ini. Aplikasi ini akan menyediakan antarmuka yang user friendly, fitur pencarian yang kuat dan dapat membaca materi secara langsung dari aplikasi tersebut. Ini akan meningkatkan aksesibilitas sumber belajar dan mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel dan efektif. Dalam perancangan aplikasi perpustakaan digital, peneliti menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.3.28. Latar belakang tersebut, saya sebagai peneliti mengangkat judul tugas akhir Rancang Bangun Aplikasi Perpustakaan Digital Berbasis Mobile untuk Fasilitas Pembelajaran Daring pada Sekolah SMP Negeri 4 Sungai Kanan dengan harapan hal ini akan mempermudah siswa untuk membaca buku tanpa harus mengunjungi perpustakaan. Staf perpustakaan dapat menyimpan data siswa yang meminjam atau mengembalikan buku melalui aplikasi tanpa harus mencatat secara manual. Hasilnya, hal ini dapat membantu mahasiswa yang sibuk untuk menghemat waktu dan mendapatkan buku yang mereka butuhkan. Di sini ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dibuat adalah bagaimana cara agar siswa-siswi, guru serta petugas perpustakaan SMP Negeri 4 Sungai Kanan dapat menggunakan aplikasi perpustakaan digital berbasis online dengan baik dan benar. Siswa-siswi dan guru dapat membaca secara online di aplikasi tersebut. Batasan masalahnya, yang pertama, aplikasi digital ini hanya dapat bekerja pada platform mobile yang berjalan pada sistem operasi Android. Kedua, aplikasi ini didesain hanya pada perpustakaan SMP Negeri 4 Sungai Kanan. Ketiga, guru serta siswa-siswi hanya dapat membaca buku di aplikasi tersebut dan buku yang ingin dibaca tidak bisa di-download. Penambahan materi pada aplikasi dalam format PDF. Tujuan penelitiannya, yang pertama, memfasilitasi proses pembelajaran online dengan menyediakan platform yang terintegrasi untuk mengakses materi pembelajaran digital. Yang kedua, memotivasi siswa untuk melakukan pembelajaran mandiri dengan menyediakan akses mudah ke beragam sumber belajar. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk melakukan pembelajaran mandiri dengan menyediakan materi pembelajaran yang sesuai minat dan kebutuhan individual siswa-siswi. Manfaat penelitian. Yang pertama, siswa dapat mengakses bahan pembelajaran kapan saja dan di mana saja menggunakan smartphone mereka selama terhubung dengan internet. Kedua, fitur pencarian memungkinkan siswa menemukan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan efisien. Ketiga, membantu siswa mengembangkan keterampilan literasi digital yang penting di era modern.
Bab kedua ada tinjauan pustaka. Perpustakaan digital. Sebuah perpustakaan sebagaimana didefinisikan Dewi Dianti adalah perpustakaan yang menggunakan teknologi digital untuk memperoleh, menyimpan, melestarikan, dan membuat informasi dan materi yang diterbitkan secara digital dapat diakses. Tujuan utamanya adalah memberikan akses kepada semua pelanggan dengan penekanan pada penyediaan informasi secara tepat waktu, akurat, tepat, dan dapat dipercaya. Sesuai dengan 06 nomor 02 tanggal 7, perpustakaan digital adalah organisasi yang menyediakan sumber daya informasi termasuk staf ahli untuk menyeleksi, menyusun, menyediakan akses, menerjemahkan, menyebarluaskan, menjaga kelangsungan koleksi digital, melestarikan kesatuannya, dan menjamin agar komunitas tertentu dapat selalu dengan mudah mengakses dan menggunakannya. Ada yang kedua, PHP. Yang ketiga, fungsi PHP. Fungsi PHP dari PHP sendiri untuk membuat serta melakukan pengembangan pada situs website statis dan situs website dinamis. Ada sinteks PHP. Pengertian sinteks PHP ialah cara penulisan supaya bisa dipahami oleh komputer dengan tepat ketika membaca bahasa program. Pada penulisan PHP dimulai PHP dan diakhiri tanda tanya. Model penulisan teks PHP yang benar adalah sebagai berikut. Yang ketiga ada MySQL. Fungsi MySQL ialah mengelola informasi database pada server dengan menggunakan bahasa pemrograman SQL. Cara kerja MySQL. Cara kerjanya dapat diperhatikan pada gambar 2.3 di atas. Dapat kita perhatikan bahwa cara kerja dari MySQL dimulai dari perangkat atau terhubung terlebih dahulu ke server agar setiap sline dapat membentuk permintaan dari graphical user interface pada layar, dan server akan membuat atau menghasilkan output yang diinginkan. Yang keempat ada Visual Studio Code. Kelima, database. Di sini ada jenis-jenis database. 1. Operational database. Database front host. Ketiga, distribute database. Keempat, relation database. Yang kelima, share database. Manfaat database. 1. Cepat dan mudah. 2. Multi pengguna. Ketiga, keamanan data. Keempat, penghematan biaya perangkat keras. Kelima, pusat kontrol data. Keenam, pembuatan aplikasi yang mudah. Ada XAMPP. Di sini ada juga Microsoft Visio. Microsoft Visio adalah salah satu aplikasi Microsoft Office Suite yang digunakan untuk membuat gambar desain diagram. Ada sejumlah jenis diagram yang tersedia untuk penggunaan Microsoft Visio yang semuanya diatur ke dalam sejumlah kategori template yang berbeda. Ada UML. Fungsi UML adalah yang pertama, memberikan pengguna berbagai bahasa pemodelan visual atau diagram dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa umum. Yang kedua, menggabungkan informasi terbaik dari berbagai pemodelan. Yang ketiga, mengkomunikasikan gambaran model atau konsep secara ekspresif melalui bahasa pemodelan visual dalam pengembangan sistem. Yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem perangkat lunak, tetapi juga dapat memodelkan sistem yang berorientasi objek. Yang kelima, membantu pengguna dalam memahami suatu sistem dengan mudah melalui representasi visualnya. Ini diagram kelas diagram. Tugas surat dikarenakan surat izin saya tidak ada. Udah. Yang ketiga, metode penelitian. 1. Metode pengumpulan data. Metode penelitian merupakan riset dasar yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak berfokus pada hasil akhir dan riset terapan yang berfokus ke hasil, karena riset ini bertujuan